Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dewi Ridwanullah, yang kami hormati Ibu Ketua Perwakilan Akbar Uswatun Hasanah Ibu Ani Sumadi beserta anggota-anggota kepengurusan, yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Perwakilan Lingkungan Sedesa Makmur beserta anggota-anggota kepengurusan, dan yang sangat kami hormati para hadirin seluruh jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Maziri, dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pembentukan akbar putri kita ini yang dilakukan setiap bulannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga langkah kaki kita akan menjadi saksi yang akan memperolehkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti perwujudan akbar rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin semua, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Surati. Yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ibu Yani dan Ibu Sumana. Yang keempat, kata sambutan Ketua Perwakilan Nurul Huda yang akan disampaikan oleh Ibu Rumini. Yang kelima, kata sambutan Ketua Perwakilan Akbar Uswatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Sumadi. Yang keenam, tausiah sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dewi Ridwanullah. Dan yang terakhir, penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu
Astagfirullahaladzim. Maha mulia Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, anugerah kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah SWT memberikan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan sholawat Nabi yang dibawakan oleh Ibu Yani dari Sumatera kepada ibu kami tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz Lili Nurullah yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pemerintahan Akbar Uswatul Hasanah Desa Makmur, Ibu Ani Sumari, dan yang sama-sama kita hormati Ibu Maria selaku penasihat pemerintahan Akbar Desa Makmur, dan yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, sesepuh kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan yang sama-sama kita hormati ibu-ibu ketua pemerintahan lingkungan sedesa Makmur, dari mulai jalur 1 sampai Geraha ya Bu, hadir semua. Alhamdulillah hadir mewakili semua ibu-ibu. Terima kasih. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kami sayangi seluruh jemaah wirid Akbar yang hadir pada hari ini. Pertama sekali dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat hadir bersama, dapat bertatap muka, berjabat tangan, menjalin tali silaturahmi kita dalam acara pemerintahan Akbar yang setiap
Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semua, khususnya yang bisa hadir ya Bu, terutama kepada grup Rebana Uswatun Hasanah. Saya mengucapkan ataupun perwira mudah-muda mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah bisa mengisi acara kita ini ya Bu. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ibu-ibu semua. Kami tidak bisa membalasnya Bu, kami hanya bisa minta tolong ya untuk mengisi acara, mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kepada ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang ibu dari rumah hingga ke masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Perwira Akbar Uswatun Hasanah, yaitu Ibu Hani, yang telah mempercayakan kami untuk bertugas pada hari ini ya Bu. Jadi mudah-mudahan dalam kami bertugas ini tidak ada kesalahan ataupun kurang pas, mungkin banyak, tapi itulah manusia ya Bu. Inilah semaksimal kami, sebisa kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kurang berkenan kami mohon untuk bimbingannya ataupun nasihatnya ya Bu dari pemerintah Akbar untuk ke pemerintah lingkungan, khususnya untuk pemerintah Keluarga. Mungkin kami masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan di sana sini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mungkin dari saya cukup sekian dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya data sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Perwira Akbar Uswatun Hasanah kepada Ibu Hani Sumantri yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustaz Billy Ridwanullah, alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita untuk memberikan semangat rohani untuk mendekati kita semuanya Ibu. Semoga selalu mendengarkan semangat rohani dari beliau nanti kita semuanya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya.
mudah-mudahan hati kita lebih bersih lagi setelah mendengarkan ceramah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu. Hari sudah mau jam 3, kita cepat saja karena jam 3 lewat sedikit kita sudah asar ya Bu ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kita doakan kawan-kawan kita yang sakit hari ini banyak sekali, banyak yang izin. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakit kawan-kawan kita ya Bu ya. Dan juga kita doakan untuk istiqomah yang kemarin memang ayahandanya meninggal di Jawa. Mudah-mudahan Bu istiqomah selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Memang berat ujian beliau untuk ayahanda ini. Jadi Ibu mungkin hanya itu saja. Kita baca untuk ke depan ya Bu ya. At-Taqwa ada perwakilan dari TSN? Bu Rina? Oke, siap. Insya Allah Bu, saya sampaikan ke teman-teman lain. Nggak tahu dia. Berarti siap Bu Rina? Oke, siap. Besok mudah-mudahan kita diizinkan Allah sebagai umur bisa ketemu lagi tahun ini silaturahmi di Masjid Akbar bulan depan di At-Taqwa TSN ya Bu, belakang SMK akan masuk. Ya Bu ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Oh iya, saya mengingatkan kepada pengurusan Masjid Akbar, pengurusan dari lingkungan, mohon kehadirannya besok hari Minggu pagi di rumah saya untuk rapat ya Bu ya. Banyak hal yang akan saya sampaikan di situ. Kalau tidak ada usul mohon untuk kepengurusannya bisa hadir. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu Sumari yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pergi haji Kota Mekah, jangan lupa memberi kurban. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ridhi Ridwanullah kepada Bapak Ustaz yang bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah amma na'lam 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum la adabil sabil. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت المرأة خمسها وصلحت سرحها وقصت فرجها وطاعت ضرتها ودخلت من أي أبواب الجنة. صدق الله العظيم وصدق
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja puji syukur tak bosan kita panjatkan kehadrat Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta inayahnya sehingga pada sore ini kita bisa berkumpul bermujaah di akhirat mubarakah Masjid Al-Muhajirin yang kita cinta. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang berbahagia, termasuk masuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat berikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bersolat atas beliau sebagai rasa cinta kepada beliau, kita termasuk sebagai umatnya dan kelak yang berakhir mendapatkan syafaat ketuhannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Syekh Hormati, Ibu Ketua Milik Akbar beserta anggota semuanya yang saya hormati, Ibu Ketua Milik Nurul Huda beserta semuanya dan juga ibu-ibu semua hadirin tak bisa saya sebutkan satu persatu. Bu, sehat? Alhamdulillah. Insya Allah saya tidak akan lama-lama. Jam 3:05 kita sudah sholat. Jadi sekitar 10 menit saya tausiah. Mudah-mudahan dalam 10 menit ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan dalam hati kita datang ke sini adalah yang pertama adalah bersilaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi, insya Allah Allah akan panjangkan umur kita, Allah akan berkahkan umur kita, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan yang kedua, kita niatkan bertolabul ilmi. Karena dengan bertolabul ilmi kita, Allah akan dekatkan, akan mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, sudah jam 3. Belum, masih kurang. Jam 3 selesai ya Bu. Bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang datang ke tempat ilmu itu adalah orang yang beruntung. Kenapa? Yaitu orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, termasuk orang-orang yang didekatkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Bu? Mau. Siapa yang tak mau masuk surga semua mau? Ya. Tapi apakah kita termasuk ke dalam golongan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Ada 5 kriteria. Ada 5 ciri-ciri seorang wanita yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merindukan surga Allah itu umum, dan ada wanita atau perempuan yang merindukan surga.
Mau dirindukan surgamu, dirindukan suami itu, dirindukan surga kapan? Apalagi dirindukan surga. Surga sangat merindukan 5 golongan tersebut. Jadi ada 5 golongan wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau orang sudah dirindukan surga, dari surga mana saja silahkan masuk. Mudah-mudahan ibu yang hadir kita di majelis ini, di masjid tercinta ini, termasuk kepada golongan orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Apa yang 5 tersebut? Tadi sudah sampaikan hadisnya. Ila sholat mar'ata khamsa wa salat sakhraha ila akhirih. Karena diberi waktu 10 menit, jadi singkat saja. Kata Rasul, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja. Hadis riwayat Ahmad. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ibu termasuk dalam golongan wanita-wanita yang dirindukan surga Allah? Maka jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama kata Rasulullah, cirinya wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu menjaga salat 5 waktu. Apa yang pertama? Orang yang selalu menjaga salat 5 waktu. Jadi jangan pernah meninggalkan salat kecuali dalam keadaan uzur. Jadi kalau bagi ibu-ibu pasti dalam 1 bulan itu ada uzurnya. Beda dengan laki-laki. Kalau ibu-ibu pasti kunen, tapi kalau laki-laki becek. Ya, pasti. Tapi ketika ibu waktu dalam keadaan bersih dan suci, ibu selalu menjaga sholat, tak pernah tertinggal dalam keadaan apapun. Ya baik sibuk, baik belakang, baik apapun dia tetap melaksanakan sholat dalam keadaan sakit, dalam keadaan dia sholat. Maka termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Itulah wanita-wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya. Bu, ada berapa jumlah rakaat salat? Semuanya 17 dalam sehari semalam. Salat subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah kalau masih ingat. Akhirnya tak ingat. Bahaya kalau sudah tak ingat. Ya. Jadi wanita yang selalu melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, menjaga sholatnya yang 5 waktu, maka dia akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh sholat kok. Sholat jam berapa sholat? Habis azan 8 jam. Berbeda-beda. Yang penting ada jam 7. Ada pula jam 7. Sholat duha pakai kurung. Itu sana. Sholat ada bedanya di sini. Jadi ketika kita menjaga sholat yang 5 waktu, maka insya Allah ibu-ibu salah satu kriteria orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa
Amalan yang pertama akan dihisab, dipertanyakan oleh Allah adalah salat yang lima waktu. Maka jangan sekali-kali kita melalaikan meninggalkan salat. Kenapa? Fawailun lil musallin. Orang yang meninggalkan salat, orang yang lalai dalam salatnya itu termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Maka dalam kondisi apapun, ketika kita sakit, sholat. Bagaimana Ustaz sholatnya di masjid apa di rumah? Kata Nabi lebih utama di rumah, di masjid juga bagus. Ustaz, tapi saya pengen agar mendapatkan pahala 27 kali jalan. Gampang. Ibu punya suami, yang punya suami. Ibu punya suami, ibu menyuruh suami sholat, ibu menyuruh anaknya sholat ke masjid, ibu mendapatkan 28 pahala. Kenapa? Suami ibu pergi ke masjid mendapatkan pahala 27. Ibu di rumah mendapatkan pahala 1 contohnya. Jumlahnya berarti 1 tambah 27, 20. Banyakkan siapa? Banyakkan. Tapi kan susah ya, yang suami Mas, sholat tidak salah masjid. Sholat ngaji di mana masih nonton TV. Ada kita yang punya gitu semua. Yang sholat kadang kita masih nonton TV. Kamu sinetron. Iya. Jadi dalam kondisi apapun tetap kita melaksanakan sholat. Ketika kita sakit, sholat tidak sanggup kita berdiri dengan duduk, tidak sanggup dengan duduk dengan berbaring. Jangan sampai tidur dulu. Ini salah satu sambil tidur ya, sholat dalam tidur. Tidak sanggup dengan tidur, dengan berbaring, dengan nada, dengan isyarat. Tidak sanggup dengan isyarat, disolatkan. Jadi kalau kita ingin pertama ingin dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya. Lihat, ini satu contoh tragedi yang kemarin di Sidoarjo, pondok pesantren yang roboh. Mungkin sudah bilang juga tahu, banyak santri-santri yang tertimbun dan banyak kisah-kisah mereka. Mereka kalau dalam posisi apapun tertimbun dengan beton, mereka tetap sholat. Ini satu contoh bagi kita bahwa kalau bisa kita seperti itu, dalam kondisi apapun kita sibuknya, kita tetap melaksanakan sholat. Jadi satu, menjaga sholat yang 5 waktu. Jadi saya hanya mengingatkan saja, kita saling mengingatkan antara kita. Kalau ingin dibuka surga dan surga mana saja, laksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita biarkan sholat terlewati. Karena kita ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah sudah sholat. Terdengar lagi Allahu Akbar, alhamdulillah sudah qomah. Dia belum sholat juga. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya orang yang sholat tepat pada waktunya. Maka yang pertama, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjaga sholat yang 5 waktu itu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Kalau sudah paham selesai, kan sudah
sudah paham. Banyak ceramah ditanya nggak tahu. Kalau sudah paham berarti sudah paham. Sudah jam 15 lewat 6 lewat 5. Itu baru satu loh. Bentar lagi sudah. Ya mungkin ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kondisi sekarang sholatnya memang cepat, jadi mohon maaf yang baru saya sampaikan baru satu. Insya Allah lain waktu dan lain kesempatan kalau berkenan kita bisa berjumpa kembali, bisa mungkin kita lanjutkan kembali. Kalau ibu berpenasaran dengan selanjutnya, monggo ibu lakukan itu. Jadi mungkin karena 5 menit lagi kita sholat itu lebih utamakan kita sholat. Mari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin tidak bisa sampai selesai. Ada 5 golongan wanita yang menimbulkan surga Allah, tapi hanya satu yang boleh sampaikan. Yang pertama adalah wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Kalau kita insya Allah menjaga sholat 5 waktu ini termasuk orang yang menimbulkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lain waktu dan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Kalau ibu penasaran, silahkan diundang kembali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar saja doa karena di luar sudah siap-siap yang azan sudah datang. Doa kepada Allah, semoga doa kita di masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul 'alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa rabbil 'alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام